Pernah gak sih lu ngerasa hidup tuh sebenarnya gak ada masalah yang gede, gak lagi berantem sama siapa-siapa, masih kerja, keluarga juga aman-aman aja. Tapi rasanya tuh berat banget. Bangun tidur tuh bukan capek secara fisik, tapi kayak males aja mulai hari. Dan yang bikin tambah bingung, lu sendiri tuh gak bisa ngejelasin beratnya tuh kenapa. Kalau lu pernah ngerasain ini, biasanya pertanyaan yang muncul itu kayak, gue kenapa sih? Gue kurang bersyukur ya? Atau emang gue yang lemah? Nah, di video ini gue pengen ngajak lu pelan-pelan mikir bareng. Karena seringkali hidup terasa berat tuh bukan karena kita lemah, tapi karena ada hal yang numpuk di kepala kita tanpa kita sadari. Gue gak mau ngajarin lu buat langsung semangat, atau juga gue gak mau bilang nikmatin aja dulu. Tujuan video ini cuma satu, bikin lu paham apa yang sebenarnya lagi kejadian atau lagi terjadi sama diri lu. Biar lu berhenti nyalahin diri sendiri terus menerus. Masalah yang paling bikin capek itu bukan masalah yang gede, tapi masalah-masalah kecil yang gak kelihatan. Dalam psikologi ada istilah yang namanya mental load. Sederhananya, ini tuh beban pikiran dan emosi yang numpuk pelan-pelan di kepala. Bukan satu masalah yang besar, tapi banyak banget masalah kecil. Kayak mikirin uang, masa depan, mikirin ekspektasi orang, mikirin keputusan yang belum tentu salah, tapi udah bikin lu ragu. Dan karena gak ada satu kejadian besar, kita sering remehin itu semua. Terus bilang, kok orang lain kuat ya? Kok gue gini doang udah capek? Padahal yang bikin berat itu bukan satu hal, tapi akumulasi. Misalnya gini, lu kerja atau aktivitas harian, di luar kelihatan normal. Lu masih bisa ketawa, masih bisa ngobrol. Tapi pas sendirian, apalagi malam hari, kepala tuh mulai rame. Bukan mikirin satu hal, tapi semuanya tuh datang bareng-bareng. Dan yang bikin capek, gak ada satupun yang lu pikirin itu yang kelar seketika itu juga. Gue sendiri pernah ngerasa bukan capek kerja, tapi capek mikirin hidup. Dan capek itu yang susah banget dijelasin ke orang lain. Secara ilmiah, otak kita itu punya kapasitas yang terbatas. Kalau terlalu sering mikir banyak hal tanpa jeda, tanpa istirahat, otak tuh masuk ke kondisi stres ringan yang kronis. Ya, kondisi yang gak sampai bikin lu panik atau bikin lu nangis tiap hari, tapi keadaan yang cukup bikin fokus berantakan, bikin emosi datar, atau bikin motivasi lu turun. Hormon stres kayak kortisol tetap aktif walau gak kelihatan. Dan di kondisi ini, otak kita itu sebenarnya lagi hemat energi, bukan malas. Tapi masalahnya banyak orang sering salah nerjemahin ini. Kadang kalau otak lagi capek, itu dibilang males, butuh jeda dibilang kurang niat. Padahal secara biologis, itu tanda kalau sistem kita itu lagi agak kewalahan.
Ada satu hal yang bikin hidup sekarang itu beda dari kehidupan dulu. Kalau sekarang itu pilihan makin banyak, standar juga makin tinggi, perbandingan makin gampang. Dan tanpa sadar kita ngukur hidup kita pakai hidup orang lain. Bukan karena disuruh, tapi karena kebiasaan. Ini bikin tekanan datang dari dalam diri sendiri. Dan tekanan dari diri sendiri itu sering lebih bikin capek, lebih sering bikin otak kita overload daripada tekanan luar. Di titik ini gue gak mau nyuruh lu berubah secara drastis, atau ngasih lu list panjang yang harus lu lakuin biar lu berubah. Gue cuma mau ngajak lu satu hal kecil. Berhenti bilang gue lemah. Berhenti nyalahin diri sendiri setiap kali hidup terasa berat. Kalau hari ini lu masih bangun, masih jalan, ya walaupun pelan, itu bukan kegagalan. Itu tanda kalau lu masih bertahan. Kadang yang kita butuhin bukan solusi yang cepat, tapi pengertian ke diri sendiri. Coba deh mulai dari ini. Kalau hari ini tuh lu ngerasain berat, tanya ke diri sendiri. Bukan nanya gua kenapa, tapi coba deh tanyain, apa yang lagi gua pikul? Apa yang lagi gua rasain? Itu aja dulu, gak usah langsung diberesin. Hormatin diri lu sendiri. Pahamin diri lu sendiri. Kalau hari ini rasanya berat, gak apa-apa. Lu gak harus kuat sekarang. Lu gak harus paham semuanya hari ini. Yang terpenting, lu gak berhenti. Dan kalau ada bagian yang ngena di diri lu, boleh deh coba ceritain di kolom komentar. Gua Aan, dan kita bakal lanjut lagi di langkah berikutnya.